warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah, CGP Angkatan 11 dari SDN Gedangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Saat ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Erma Inayati. Kami akan melakukan tahap pra-observasi dengan percakapan. Selamat pagi Bu Erma. Selamat pagi Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Erma? Alhamdulillah baik. Bu Nurul sendiri bagaimana kabar hari ini? Bu Erma sehat selalu. Nah Bu Erma, sesuai yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya sudah meminta izin kepada ibu kepala sekolah untuk melakukan supervisi di kelas 6. Bu Erma. Dan untuk itu, sebelum saya melakukan supervisi di kelasnya Bu Erma nanti, saya ingin melakukan pra-observasi dulu dengan percakapan, bertanya-tanya kepada Bu Erma perihal yang akan disupervisi nanti. Begini Bu Erma, tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bu Erma laksanakan di kelas. Dan mengapa ada pra-observasi ini? Agar Bu Erma nanti itu lebih siap, lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga bisa menjadikan pembelajaran di kelas Bu Erma nanti itu lebih menyenangkan dan lebih bermakna buat murid-murid. Ada beberapa pertanyaan Bu Erma yang ingin saya ajukan. Yang pertama, dari proses kegiatan pembelajaran yang Bu Erma laksanakan nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Erma capai? Oke Bu Nurul, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada dua hal Bu Nurul ya. Yang pertama, melalui proses tanya jawab, siswa nanti dapat mengumpulkan pecahan desimal dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Lalu setelah melalui proses diskusi kelompok, siswa nanti dapat menggunakan pecahan desimal, mengurutkan pecahan desimal dari yang terkecil sampai yang terbesar, begitu juga sebaliknya. Demikian tujuan pembelajaran nanti yang kira-kira saya harapkan bisa dicapai untuk anak-anak kedepannya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Erma capai nanti? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu seperti aspek keterampilan, yakni siswa dapat menggunakan bilangan desimal mulai dari yang kecil hingga yang terbesar, begitu juga sebaliknya. Baik itu dari bilangan desimal 1 angka di belakang koma ataupun 2 angka di belakang koma untuk materi yang besok yang mau saya sampaikan ke Anda. Untuk selanjutnya Bu Erma, saya ingin mengetahui rancangan pembelajaran yang nanti Bu Erma laksanakan, dari strategi, dari model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Dari yang untuk metode strateginya dulu ya. Strategi yang saya laksanakan nanti adalah strategi aktif melalui siswa, kita bertanya jawab kepada siswa, lalu berdiskusi kelompok. Nah, model pembelajarannya nanti yang saya akan gunakan adalah PJBL, Project Based Learning. Di mana untuk metode itu juga ada sedikit ceramahnya, tanya jawab dan maupun diskusi kelompok sehingga nanti siswa menjadi lebih aktif. Jadi nanti strateginya adalah PJBL ya, strateginya Project Based Learning. Di samping itu juga ada penugasan menurut ya, yang pasti itu ada penugasan ya, jadi ada penugasan kelompok maupun mandiri perorangan. Baik Bu Erma. Terus bagaimana dengan media pembelajaran nanti yang akan Bu Erma gunakan di kelas? Nah, kalau media pembelajarannya seperti yang pada umumnya nanti dari pengetahuan anak-anak, pengalaman dan keterampilan siswa juga melalui LKPD tentunya. Nah, untuk rencana pembelajaran ini Bu Erma ya, kapan mungkin Bu Erma akan melaksanakannya? Sesuai dengan jadwal pelajaran ya Bu Nurul, nanti sekitar tanggal 17 Oktober 2024 ini nanti di jam pertama nanti ada materi matematika nanti. Nah, baik Bu Erma, berarti nanti saya dari Kamis tanggal 17 Oktober saya mengikuti kelas jenengan
untuk mengobservasi jenengan atau supervisi. Saya datang untuk mengamati pembelajaran jenengan, terus mencatat poin-poin yang penting yang untuk dilakukan refleksi nanti setelah kita melakukan pembelajaran. Oke, siap Bu Nurul, monggo silakan. Dan nanti setelah proses pembelajaran bermas, saya mohon waktunya juga untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nanti juga ditemani dengan guru pengajar praktik saya, Bu Nur Ania. Oke, siap Bu Nurul. Baik Bu Erma, dari percakapan pra observasi ini apa yang sudah Bu Erma dapatkan? Dari pra observasi ini saya mendapatkan gambaran akan jalannya proses pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan dengan siswa, sehingga jauh lebih siap nanti, saya percaya diri. Terima kasih Bu Erma. Sampai jumpa nanti di hari Kamis ketika kita melakukan supervisi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih, sama-sama Bu Nurul. Demikian tadi percakapan pra observasi. Sampai jumpa kembali pada percakapan pasca observasi nanti. Yuko masuk, Vicky, Dewi, Devi, semua masuk ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita belajar, ayo kita bersemangat dulu supaya nanti kalian belajarnya lebih enak, lebih bersemangat. Yo, mengurutkan bilangan desimal. Masih ingat bilangan desimal itu apa? Bilangan yang komanya. Ya, bilangan yang belakangnya ada komanya. Terus apa lagi? Bilangan yang mempunyai penyebut khusus, misalnya per berapa? 10, per 100 dan seterusnya. Nah, coba kita hari ini adalah mempelajari tentang bilangan desimal. Nanti bisa mengurutkan bilangan desimal mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ya, mulai dari yang terbesar dari yang kalau mengurutkan bilangan yang terkecil, kalian mungkin sudah tahu. Mulai dari kelas 1 dan sampai sekarang kan sudah tahu mulai bilangan yang terkecil. Coba siapkan 1 sampai 10. Ayo, bilangan berapa? Mulai bilangan 2, lanjut 3, 4, 5, 6. Ada Naila, Teresa, Akila, dan seterusnya. Jadi, contohnya bilangan berapa? Nah, itu tadi sampai bilang kalau bilangan desimal itu bunyinya apa? Komanya nyambung. Ya. Awal depannya koma. Bilangan depan koma. Wajar. Nanti saya beri tugas kelompok. Tugasnya itu mengurutkan bilangan desimal yang terbesar. Tempel di perintah yang ini nanti saya jelaskan. Mulai dari perintahnya dibaca dulu, urutkan kartu bilangan yang telah dibagikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Tommy Abid. Ya, tanggal desimal. Sampai Dan 0,25 Sekian dari kelompok Ahmad Tommy Abid. Wabarakatuh. Ini dari satu kelompok. Cara berkomunikasinya panggil. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai ketemu di pelajaran matematika berikutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang nilai tempat desimal. Ya, untuk pelajaran keempat, pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang nilai tempat desimal. Apa nilai tempat desimal? Nanti sampai diterangkan tulis sampai berbesar teman-teman bukunya di rumah dipelajari. Bukunya dibuka-buka dulu bukunya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Latifah, CGP Angkatan 11, kelas 58 dari Kabupaten Mojokerto. Saat ini saya sedang bersama rekan saya, Ibu Erma Inayati, dan juga pengajar praktik saya, Ibu Nur Ania. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan dialog pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Erma Inayati. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Bu Erma, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dialog pasca observasi. Setelah Bu Erma kemarin saya observasi di kelas nih Bu Erma ya. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Erma. Kemarin kan mata pelajaran matematika. Nah, tujuan saya ingin mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Erma lakukan. Yang pertama Bu Erma, bagaimana perasaan Bu Erma terkait jalannya kegiatan proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin? Untuk awalnya kemarin karena belum terbiasa observasi ya, belum grogi-grogi gimana. Tapi ya alhamdulillah lama-lama juga sudah terbiasa karena ya seperti mengajar biasa saja. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Untuk yang ini Bu Erma, area pengembangan yang ingin dicapai kemarin, apakah sudah tercapai dan bagaimana langkah-langkah yang sudah Bu Erma laksanakan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Baik Bu Nurul, untuk area pengembangan yang ingin saya capai dari pelajaran matematika materi yang kemarin adalah yaitu siswa dapat mengurutkan bilangan desimal dari yang terkecil sampai yang terbesar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan langkah-langkahnya saya mulai dengan pertanyaan tematik untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal siswa dengan bertanya jawab. Kemudian saya berikan penjelasan bagaimana cara mengurutkan bilangan desimal dengan benar, lalu dilanjutkan dengan penugasan kelompok, presentasi, dan juga pemberian penguatan serta penugasan mandiri. Demikian Bu Nurul. Apakah area pengembangan tadi sudah berhasil dicapai menurut Bu Erma?
Menurut saya alhamdulillah sudah Bu Nurul ya, karena tadi pembelajaran berjalan dengan lancar, anak-anak sudah mampu mengurutkan bilangan dari yang terkecil, bilangan desimal dari yang terkecil sampai yang terbesar, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, menurut Bu Erma, apa kekurangan ataupun hambatan yang sudah Bu Erma alami saat kegiatan pembelajaran? Kalau untuk kekurangan ya seperti biasa, anak itu masih ada saja yang tidak fokus, ada yang ngomong sendiri dengan temannya, ada yang itu tadi meskipun mendengarkan tapi tidak fokus. Itu masih ada satu dua anak itu seperti ini. Oke, baik Bu Erma. Nah, untuk anak yang kurang fokus belajar ataupun masih ngajak temannya untuk mengobrol, nah ini apa langkah yang Bu Erma ambil untuk mengatasinya? Yang saya ingin lakukan ya Bu, pertama saya melakukan pendekatan ke anak tersebut agar bisa mengenal lebih dekat apa yang mereka inginkan atau hal-hal yang mereka sukai. Jadi untuk langkah yang kedua, saya akan berusaha untuk membuat rancangan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan kegiatan pembelajaran yang bervariatif untuk murid-murid dan tentunya sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Nah, ini berarti kan Bu Erma itu punya rencana ke depan akan membuat rancangan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariatif sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, semoga dia bisa segera terrealisasi sehingga murid itu bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Amin, baik Bu Nurul, saya akan berusaha lagi. Nanti saya tunggu Bu Erma cerita selanjutnya tentang perkembangan area pengembangan yang ingin Bu Erma capai tadi. Oke, siap. Untuk rencana direalisasikan ini kapan Bu Erma? Ya, kira-kira secepatnya mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan saya akan berusaha merealisasikan rancangan tersebut. Oke Bu Erma, terima kasih sudah bersedia untuk berkolaborasi dengan saya, untuk saya observasi juga. Nah, di sini saya benar-benar punya pengalaman yang baru karena saya juga diberi kesempatan untuk mengobservasi teman saya sendiri. Bu Erma, terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan lagi ke Bu Nur Alia juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sudah mendampingi saya dalam dialog masa observasi kali ini. Baiklah, saya sudah rangkaian kegiatan supervisi akademik saya yang dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas, dan diakhiri dengan kegiatan pasca observasi. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.